Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita masih bersama kitab Mau'izatul Mu'minin. Pada kesempatan di beberapa pertemuan yang telah lalu kita pernah membahas tentang orang-orang yang tertipu di dalam belajar ilmu tasawuf. Pada kesempatan di pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali, yaitu tentang ghururu arbabil ibadah wa hum firaqun adidah. Yaitu bab ini membahas tentang ghururnya, yaitu tertipunya para ahli ibadah di dalam amal ibadah mereka. Wahum firakun adidah, dan golongan seperti ini sangat banyak. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu tidak ada jaminan sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi kita yang rajin beribadah atau ahli ibadah ini kemudian dapat terlepas dari talbisul iblis atau dapat terhindar dari tipu daya syaitan. Tak ada jaminan, ahli ibadah sekalipun, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan ahli ibadah, orang-orang yang mengerjakan ibadah yang tertipu di dalam ibadahnya. Baik, kita lanjutkan, minhum, sebahagian daripada mereka itu firqatun, yaitu satu kelompok, satu golongan, ta'ammaku hatta kharaja ilal udwani was-sarafi kalladhi yaghlibu alaihi alwaswasatu fil wudu. Satu kelompok para ahli ibadah yang tertipu di dalam ibadah mereka itu, yaitu mereka yang terlalu berlebih-lebihan, mereka yang terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah mereka, sehingga mereka ini melampaui batas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu kalladzi yaghlibu alaihi alwaswasatu fil wudu, seperti orang-orang yang terkena atau dikuasai was-was. Ini penyakit juga nih Bapak Ibu. Orang-orang yang terkena atau dikuasai oleh penyakit was-was. Was-was itu apa? Ini was-was itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu keraguan-raguan, keraguan-raguan. Di dalam keraguan-raguan di saat ketika berwudu misalnya, di saat ketika dia berwudu, sehingga dia berlebih-lebihan, fayubalighu fihi wala yardal mahkuma bi taharatihi fi syara' wa yuqaddirul ihtimalatil ba'idah qaribatan fin najasah. Ini orang yang berlebih-lebihan, di saat berwudu misalnya merasa tidak cukup dengan air yang dihukumi sudah suci. Air ini sudah dihukumi suci dan tidak ada alamat tanda-tanda yang menyatakan air itu ternajisi, terkena najis. Kemudian dia datang was-wasnya itu, suci atau enggak air ini, suci atau enggak, itu terlalu berlebih-lebihan,
Padahal tidak ada alamat, tidak ada tanda-tanda yang menyatakan air itu terkena najis atau sudah bercampur dengan najis. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedikit hati-hati tak masalah, jangan berlebih-lebihan. Memang iyalah kita mesti hati-hati masalah toharoh nih Bapak Ibu. Apalagi kalau kita belajar fikih kan itu dibahas luar biasa sekali, ya. Apalagi nanti Bapak Ibu kalau di toilet, WC di dalam pasar-pasar itu, ya, di mal-mal itu, terkadang itu kebersihannya tak terlalu terjaga, ya. Lantainya masih bau pesing, nah, itu berarti najis, ada alamat kan, ada tanda-tanda. Nah, terkadang embernya kecil, ya. Wadah air untuk kita cebok itu kecil, ember anti pecah kecil, ya. Nah, dan tak jauh pula jaraknya daripada kloset itu. Nah, jadi yang datang ke situ ada yang berdiri, ada yang jongkok, macam-macam lah kan. Anak-anak lagi entah macam mana pula gayanya kalau anak-anak nih Bapak Ibu, ya kan. Jadi kalau sekedar berhati-hati, ya sedikit berhati-hati. Memang dianjurkan ini di dalam fikih, ya jangan terlalu menganggap remeh di dalam hal ini, ya. Sebaiknya pakai air yang langsung keluar dari keran, buka keran itu, tampung pakai gayung, langsung pakai itu buat cebok. Jangan yang ada di dalam ember kecil itu tadi. Nah, itu sedikit hati-hati, itu tidak apa-apa, itu memang dianjurkan tuh Pak, ya. Karena tadi kan kita masuk bau pesing apa segala macamnya, ya kan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau toilet WC di rumah kita itu maklumlah anak-anak kan, jadi kita bersihkan terus lantainya itu, ya. Setiap kali mau berwuduk barangkali di dalam tuh kan, kita kan ada juga tuh yang berwuduk di dalam kamar mandi itu, karena ada keran di dalam kamar mandi, jadi dibersihkan terus itu lantainya itu, ya. Kalau bau pesing apa, bersih lantainya dulu baru kita berwuduk. Ini udah ada alamat Pak, tanda-tanda bau pesing, ya. Tapi dia berwuduk juga di situ. Nanti percikan air yang jatuh itu, ya, kena lantai yang bernajis itu, memercik ke pakaian kita, najis semua itu. Nah, najis semua itu. Hati-hati. Ya, kalau yang hati-hati sekedar hati-hati seperti ini dibolehkan, itu ndak was-was namanya. Ya. Yang was-was di dalam ketika berwuduk itu seperti ini Pak. Maaf. Saya mondok dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tak sebutkanlah nama hamba Allah ini, kawan saya ini, ya. Jadi Bapak Ibu dia kalau wudhu itu memang was-was, dia berlebih-lebihan, berlebih-lebihan sekali. Jadi ketika dia membasuh muka itu mau sampai lebih dari 3 kali Bapak Ibu, ya, sampai belasan kali bahkan itu. Itu basuh muka aja itu. Mungkin dia dihantui rasa was-was itu, seakan-akan belum rata. Belum rata. Digosoknya betul-betul Pak Ibu. Pelan-pelan betul. Saya ingat betul kawan tuh. Yang dimuliakan Allah SWT. Hati-hati ini. Ini ada nih Bapak Ibu penyakit seperti ini. Ya. Kemudian lama-lama saya lihat dia tidak mau lagi berwuduk di keran air itu Bapak Ibu. Tahap apa pula masalahnya? Ditampungnya lah air itu dengan botol Bapak Ibu, kayak botol sirup gitu Bapak Ibu. Tampungnya dalam air botol sirup itu penuh, dibawanya jauh-jauh, berwuduk dia di sana jauh-jauh pakai botol sirup. Mungkin takut mustakmal pula tahapan, tak tahulah saya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah bahayanya penyakit was-was itu Bapak Ibu di dalam ibadah itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada rasa-rasa seperti ini, ya was-was seperti ini, itu mesti kita tinggalkan dengan segera Bapak Ibu. Tinggalkan, ya, tidak usah dilayani itu, tinggalkan itu rasa-rasa itu. Dah rata apa belum ya? Dah rata apa belum ya? Yakini aja udah rata dah. Ya, karena tadi kita sudah betul-betul meratakan, dah sebanyak 3 kali. Kemudian datang rasa-rasa itu, tinggalkan rasa-rasa itu. Ini Bapak Ibu. Ada doanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada doanya. Untuk kita baca nih, saya anjurkan sekali, saya rekomendasikan sekali doa ini untuk Bapak Ibu baca sebelum beribadah, ya, sebelum sholat, sebelum wudhu, sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum ibadah-ibadah, ya, yaitu di surah Al-Mu'minun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Mu'minun ayat 97. Ini Bapak Ibu amalkan jadi doa, ya, sebelum beribadah. Insya Allah jauhkan dari yang namanya gangguan was-was tadi, penyakit was-was tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Nah, jadi ya Tuhanku, ya, aku meminta perlindungan kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Jadi was-was itu Bapak Ibu, itu bisikan syaitan. Ya, ragu-ragu itu bisikan syaitan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu orang yang terkena was-was di dalam berwudu, ketika berwudu seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu tengok dia basuh mukanya lebih dari 3 kali, ulang-ulang itu orang was-was. Itu bisa diruqyah Bapak Ibu, insya Allah sembuh. Ruqyah bisa itu. Ada amalan khususnya. Kalau sudah akut ya. Ada Pak. Nanti ada juga orang yang was-was Pak ketika qada hajat. Buang air kecil atau buang air besar. Ada juga Pak. Tadi wudu tuh. Ini ketika qada hajat. Ya. Maaf dia buang air kecil. Waduh, ceboknya lama Bapak. Lama dia. Serasa-rasa belum suci. Tapi beda halnya orang-orang yang terkena penyakit salisil baul namanya Bapak Ibu. Itu kencing yang tidak berhenti, selalu menetes dia. Itu ya mesti hati-hati. Tapi orang seperti ini dimaaf di dalam fikih. Cukup dia sekedar saja bersuci itu, ya ceboknya sekedar saja, udah bersih, udah. Kemudian kalau nanti andai kata dia berjalan keluar lagi itu dimaaf. Karena orang ini berpenyakit, ya. Ini tidak masalah di dalam fikih, dimaaf. Tapi wajib dia setiap kali sholat itu Bapak Ibu menukar celana dalam. Cebok bukan celana dalamnya tukar Pak, bersihkan, ya, tukar celana dalam. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini fikih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Bapak Ibu belajar fikih toharoh itu ada Bapak Ibu dibahas tuh di dalam fikih toharoh, lengkap sekali itu. Ya. Karena itulah asas, ya, pondasi ibadah Bapak Ibu. Kalau di situ kita nggak becus, asal-asalan, ya, cebok asal-asalan, ya, kain sarung kola sampai hari 5 hari itu aja dipakai baru untuk sholat. Dibawanya pula ke dalam WC toilet Bapak Ibu ketika qada hajat. 4 hari itu juga dipakai. Itu kalau orang kayak gitu jadi imam saya tidak ikut Bapak Ibu. Kalau saya tahu, nah ikut saya farokoh, tidak sah sholat ikut dia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya seperti orang yang terkena penyakit was-was fil wudu, di dalam wudu. Ya. Fayubalighu fihi wa la yarda al-mahkuma bi taharatihi fi syara'. Nah, dia tak merasa cukup dengan air itu, padahal air itu sudah dihukumi suci, tapi masih juga bersangka-sangka, ragu-ragu dengan air itu. Itu tidak boleh, dilawan itu Bapak, tinggalkan aja itu. Jangan diperturuti rasa-rasa seperti itu. Baca doa tadi itu, insya Allah. Ya, baca doa tadi. Wa yuqaddiru al-ihtimalatil ba'idah qaribatan fin najasah. Justru dia menganggap kemungkinan-kemungkinan yang jauh itu ya, menjadi kemungkinan-kemungkinan yang dekat. Itu tidak boleh seperti itu. Padahal tidak najis, tapi dinajis-najis, diwas-waskannya hatinya. Maka jangan diperturutkan. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan atau kelompok yang kedua, orang-orang yang tertipu di dalam amal ibadahnya itu, yaitu wa minhum firqatun ghalaba 'alaiha al-waswasatu fin niyatis shalah. Fala yada'uhu syaitan hatta ya'qida niyatan sahihatan. Ini kelompok yang ketiga, yaitu yang dikuasai oleh rasa was-was lagi nih Bapak Ibu. Masih di dalam perkara was-was. Orang-orang yang dikuasai oleh penyakit was-was saat niat sholat. Ini kelompok yang kedua. Ketika berniat di dalam sholat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tengok nanti orang berniat di dalam sholat, ulang-ulang lama dia Bapak Ibu, niatnya aja lama.
mau 10 menit pula usolli aja baru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Lillah ada itu Bapak Ibu, bukan gagap dia Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi menurutkan itu, keraguan-raguan itu, serasa-rasa belum pas. Nah, ya, serasa-rasa belum mantap niatnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, macam-macam cara syaitan ini Bapak Ibu, ya, merusak ibadah kita. Ya, macam-macam cara dia itu. Kemudian, ya, fala yada'hu syaitanu hatta ya'qida niyatan sahihatan. Maka setan tidak akan meninggalkannya, ya, hingga dia melakukan niat yang sah, sehingga dia betul-betul yakin niatnya itu sah. Jadi jangan terlalu diperturutkan. Udah sekali aja baca, udah. Ya. Adapun yang kita baca itu talafuz itu Bapak Ibu. Yang kita baca itu talafuz, namanya usolli fardhu zuhri, itu talafuz bin niyah. Ya, itu talafuz, ucapan, itu bukan niat. Itu bukan niat Bapak Ibu. Yang niat itu yang Bapak Ibu hadirkan di dalam hati. Itu baru niat. An-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam kalbu, di dalam hati kita. Ya, adapun yang kita talafuz itu usolli fardhu subhi, itu talafuz. Ya, itu kalau tidak dilafazkan pun tidak masalah Bapak Ibu. Tapi dilafazkan afdal untuk menolong hati supaya lebih mantap dan terhindar dari was-was tadi. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setan itu tak akan membiarkannya sebelum dia berniat dengan niat yang sahih, dengan niat yang betul, barulah setan itu meninggalkan. Selagi dia ragu-ragu, terus dia diusik oleh setan Bapak Ibu. Belum pas, belum mantap kata setan. Belum lagi. Bapak Ibu, hati-hati. Penyakitnya hati-hati nih, ya. Ada takbir, enggak jadi. Allah, enggak jadi. Mau berapa kali itu model itu tuh Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Enggak pernah Bapak Ibu tengok orang kayak gini. Ada yang mutar-mutar tangannya Bapak Ibu. Tahapoi ka ditangkok Bapak Ibu. Itu ada Bapak Ibu. Was-was itu. Itu was-was itu. Ya, ini kita aneh, nengok orang kayak gini memang nampak aneh dia itu. Kita bilang dia ini gila, anak-anak. Dia bukan gila. Dia tertipu di dalam ibadahnya. Syaitan itu menggurur dia. Ya. Syaitan itu mentipu dayanya. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, di dalam kitab ini juga dikatakan waqad yuwaswisuna fit takbir. Terkadang mereka itu was-was di dalam bertakbir. Hatta qad yughayyiruna sigat takbir, sehingga mereka bisa merubah sigat takbir itu. Lafaz takbir itu pun dirubahnya Bapak Ibu, sehingga merubah makna. Hati-hati kalau udah merubah makna, batal salat. Takbiratul ihram maksudnya nih Bapak Ibu. Panjangkannya hamzahnya itu tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak jadi. Bapak Ibu. Hati-hati ya Bu ya. Kalau ada penyakit kayak gini, tinggalkan cepat-cepat tuh. Jangan biarkan dia sampai akut. Kalau udah akut payah nanti. Imam dah ruku, ibu masih juga baru. Ya, Bapak Ibu, hati-hati. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga Bapak Ibu ba-nya dipanjangkannya. Allahu Akbar. Itu saking was-was panjang jadinya ba itu, tambahnya alif sesudah ba itu enggak boleh juga, batal salat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ke dalam bidang ilmu fikih lah, Pak. Syarat-syarat takbir itu ada, takbiratul ihram itu, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka seperti itu Pak Ustadz? Dalam kitab ini dikatakan li syiddatil ihtiyati fih ala za'mihim. Karena semua itu mereka lakukan Bapak Ibu karena terlalu bersangat-sangatan, ya. Hati-hati, ya. Terlalu hati-hati. Itu enggak boleh juga, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala za'mihim yaf'aluna zalika fi awwalis salah thumma yaf'aluna fi jami'is salah fala yuhdiruna qulubahum wa yaghtarruna bidzalika wa yadhunnuna annahum ala khair inda rabbihim. Maka saya ulangi lagi,
Terkadang mereka itu was-was di saat bertakbir, yaitu takbiratul ihram ya. Hingga terkadang Bapak Ibu sampai mengubah kalimat sigat takbir itu sendiri karena saking berhati-hatinya. Li syiddatil ihtiyat, karena saking berhati-hatinya di dalam melaksanakan hal tersebut ya. Menurut mereka, ini Bapak Ibu, ala za'mihim, menurut mereka, menurut sangkaan mereka, semua itu mereka lakukan di awal solat hingga akhir solat itu semata-mata karena kehati-hatiannya kepada Allah di dalam ibadahnya itu. Padahal mereka semua terbujuk ya, terbujuk dengan apa? Dengan tipu daya syaitan, yaitu was-was itu ya. Sehingga dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwa mereka berada di dalam kebaikan karena mereka berhati-hati ini. Padahal terlalu berhati-hati itu adalah was-was ya. Sehingga merusak sirah takbir, lama di dalam bertakbir ya, lama di dalam berniat salat ya. Itu adalah was-was ya, bisikan-bisikan daripada syaitan. Mereka tertipu nih, wa yaqtarhuna bizalik. Mereka tertipu dengan hal yang sedemikian. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ya, wa firqatun taghlibu alaihim waswasatu fi ikhraji hurufil Fatihah wasairil adhkari min makharijiha fala yazalu yahtatu fit tashdidat wal farqi baina ad-dad wad dha. Ini masih was-was juga lagi Bapak Ibu, satu kelompok ini ya. Dan diantaranya lagi itu golongan atau kelompok yang masih dikuasai oleh penyakit was-was saat mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah. Bapak Ibu, saat dia membaca maksudnya huruf-huruf Al-Fatihah di dalam sholat itu. Ini ada juga Bapak Ibu ya, satu kelompok pula nih katanya di dalam kitab ini. Orang yang was-was ketika mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah dan zikir-zikir yang lain, wirid-wirid itu. Jadi dia memang yang jurusnya tuh bacaannya betul-betul Bapak Ibu ya. Dia lebih fokus dengan bacaannya itu semata-mata. Padahal banyak yang mesti kita fokuskan di dalam sholat itu Bapak Ibu. Nggak bacaan aja doh ya. Nggak Fatihah itu aja doh, nggak huruf-huruf Fatihah itu aja doh ya. Hati kita ini juga mesti kita fokuskan kepada Allah. Ini banyak juga yang tertipu modelnya Bapak Ibu. Karena saking belajar tahsinnya ya, banyak guru tahsinnya ya, saking belajar tajwidnya sampai-sampai fokusnya ke situ aja dia di dalam sholatnya itu. Bis telah terus dia tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Imam lah rukonya bis ya balu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ini Bapak Ibu, ada ya, kalau enggak akan disebutkan oleh ulama di dalam kitabnya Bapak Ibu ya. Ini ada kejadian seperti ini ya. Ada lagi itu karena dia waktu belajar dengan gurunya melafazkan dhad itu sangat sulit ya, sehingga diulang-ulangnya di dalam Fatihah sholatnya itu walad Ibu yang dimuliakan Allah. Ada Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati dalam sholat. Luar sholat kan tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa untuk latihan waktu tahsin, tidak apa-apa. Dalam sholat mana boleh kayak gitu. Walau nanti was-was, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya merendahkan ilmu tajwid, meremehkan makharijul huruf, enggak. Wajib tahsin itu, apalagi Fatihah itu wajib ditahsin. Fatihah wajib tahsin. Ya. Ayo Bapak Ibu, karena itu rukun salat Fatihah itu. Wajib ditahsin. Tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tashihil makhariji fi jami'i salatihi la yuhimmuhu ghairuhu dhahilan an ma'na al-Qur'an wal itti'adhi bihi wa sarfil fahmi ila asrarihi. Wa tashih ya. Dan mereka selalu mementingkan, itu Bapak Ibu ya, lebih mementingkan makhraj huruf itu ya, dengan terlalu berhati-hatinya fi jami'i salatihi ya, di dalam sekalian salatnya atau sepanjang salatnya.
Menurutnya tidak ada yang lebih penting dari itu semua. Itulah yang mesti penting. Mesti betul-betul dibaca, hati-hati. Itu was-was tuh kalau masuk rasa-rasa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dia merasa apa tadi? Dia merasa itulah yang penting Bapak Ibu. Ya. Namun ia lupa memahami makna Al-Quran yang dia baca itu sendiri. Ini Bapak Ibu. Kemudian tak mau pula mengambil mauizahnya, pelajaran apa yang dia baca itu. Sibuk di makhraj huruf tadi itu. Sibuk di situ aja dia. Tak mau mengambil mauizah pelajarannya dan tak mau memahami maknanya ketika membaca Al-Fatihah itu. Dan ayat-ayat yang lain pula. Kemudian dan dia tak mau mencurahkan pemahaman-pemahaman yang berupa rahasia-rahasia di dalam Al-Quran itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting nih Bapak Ibu. Kemudian kita mengambil mauizahnya, tentunya mengambil pelajaran, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, terlebih lagi bacaan-bacaan di dalam salat itu seperti Al-Fatihah dan surah-surah pilihan itu, tentunya kita hadirkan maknanya. Ya, mesti ada rasa Bapak Ibu ketika kita baca itu, bukan hanya sibuk di makharijul huruf itu saja. Mesti ada rasa ketika kita baca Al-Quran itu. Yang kita baca itu kalam Allah. Ya, kita sedang bermunajat dengan Allah, sedang berkalam-kalam dengan Allah. Orang baca Quran itu sedang bercakap-cakap dengan Allah itu Bapak Ibu. Ya. Man arada an yatakallama ma'allah, sesiapa yang hendak berbicara, bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra'il Quran. Kata Nabi, hendaklah dia membaca Al-Quran. Orang baca Quran itu orang sedang berkalam-kalam dengan Allah, orang yang sedang bercakap-cakap dengan Allah. Maka jangan sekedar sibuk ya, saking berhati-hatinya saja ya dengan bacaan-bacaan makharijul huruf, hukum ahkam, sifat-sifat huruf segala macamnya. Jangan hanya terpaku di situ. Hadirkan maknanya. Aplikasikan di dalam kehidupan, ambil pelajarannya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kelompok yang selanjutnya yang tertipu di dalam ibadah mereka itu firqatun iqtarru bi qiraatil Qur'an. Ini ibadah juga nih Bapak Ibu, yaitu membaca Al-Qur'an. Ahlul Qur'an, ahli Qur'an, atau orang yang memang menghabiskan waktunya, mencurahkan waktunya untuk Al-Qur'an. Pecinta-pecinta Al-Qur'an. Atau kita yang awam, yang biasa-biasa ini. Termasuk juga ini di dalam kelompok ini, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita kan semua membaca Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada juga yang tertipu itu ketika membaca Al-Quran itu. Seperti apa tipuannya Bapak Ibu? Ya. Iqtarru bi qiraatil Quran fayuhadrimunahu hadramatan. Kelompok ini pula yang membaca Al-Quran sangat cepat. Ngebut aja dia Bapak Ibu kalau baca Quran. Ya. Kena mengejar target khatam ya. Nggak boleh. Target khatam itu nomor yang kesekiannya itu ya, jangan itu diutamakan sehingga laju tak tentu arah aja bacanya, rusak pula makhraj hurufnya. Itu penting juga dijaga sebenarnya, enggak asal-asal ya. Nah, jadi target khatam itu enggak terlalu diinikan lah ya, jangan terlalu menjadi maksud tujuan. Bacaan itu yang penting. Hati-hati. Dan yang lebih utama lagi apa Bapak Ibu? Kita betul-betul hadirkan maknanya di dalam hati itu. Resapilah ketika membaca Al-Quran itu. Ya, jangan sekedar lisan saja, ya sampai ke tenggorokan, tidak masuk ke dalam hati. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada kelompok yang seperti ini, yang tertipu ketika membaca Al-Quran. Mereka membaca dalam keadaan sangat cepat. Fayuhadrimunahu hadramatan. Membaca Al-Quran dengan cepat sekali. Wa rubbama yakhtimunahu fil yaumi wal lailah marratan. Terkadang target mereka itu yaitu apa Bapak Ibu? Untuk mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu hari satu malam itu satu kali. Targetnya itu, sehingga tak menjaga makharijul huruf, hukum ahkam dan sifat-sifat hurufnya. Asal-asalan aja bacanya lagi. Yang Al-Quran lagi nakal minal musalli ala siratal mustaqim tanzilal azizir wal min. Itu enggak ada pahalanya baca Quran kayak itu tuh Bapak Ibu. Ya, enggak ada itu. Mana ada pahala itu? Justru orang-orang yang seperti ini yang Rasulullah celah itu Bapak Ibu. Ya. Rasulullah katakan
rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Qur'an kata Rasulullah, tetapi Al-Qur'an yal'anuhu, melaknatnya. Baca Quran tapi Quran melaknatnya. Apa sebab? Kata ulama tentang syarah hadis ini, mereka baca Quran tapi tidak mencegah dirinya dari apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, dan tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Baca tok. Ya Pak Ibu, itu. Ada pula ulama yang mengatakan tentang syarah hadis ini, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran ya, tetapi tidak memperhatikan makharijul huruf. Ya, tidak memperhatikan hukum ahkam, sifat-sifat huruf. Asal-asal aja, yang penting katam, baca ngebut, ya enggak peduli, yang penting katam. Hati-hati. Ya. Ya Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu malam-malam tadarus itu Bapak Ibu, kalau bisa di dalam halqah tadarus itu, ya, kan ada tadarus tuh Bapak Ibu malam-malam tuh kan. Tapi sayangnya cuma malam Ramadan tuh aja nampaknya. Habis Ramadan tuh hilang tadarusnya Pak. Ini orang awaknya Bapak Ibu, semangat di bulan Ramadan cie ya, tapi jadilah pada ndak kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa di dalam halqah tadarus itu ya, mesti duduk seorang alim, ustadz yang bisa ya, yang memang ahli di dalam bidangnya lah, ilmu tajwid, bisa dia membetulkan bacaan jamaahnya itu. Ikon ndak masing-masing baca dengan gaya masing-masing Bapak Ibu. Salah ndak ada yang peduli. Ya, salah ndak ada yang memperbaiki. Nah, boleh duduk. Ya, ndak boleh. Kalau bisa dalam halqah tadarus itu ada yang memperbaiki bacaan itu. Yang mentahsinnya ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja targetnya. Yang di dalam hatinya itu aja. Ya, untuk mengkhatamkan Quran di dalam satu hari satu malam itu sekali. Oh, ini cepat juga nih Bapak Ibu. Bisa Ibu khatam sehari semalam. Cepat ini kenapa? Karena bacanya ngebut. Bacanya laju. Bisa aja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak ulama-ulama dulu banyak yang khatam satu hari satu malam itu satu kali ada. Cuman bacanya enggak ngebut. Mereka enggak asal-asalan, ya. Walisanu ahadihim yajri wa qalbuhu yataraddadu fi audiyatil amani. Tengok nih Bapak Ibu, apa kata ulama kita ini? Ya. Lisan mereka saja yang bergerak membaca Al-Qur'an itu, yang komat kamit membaca Al-Qur'an, lisannya saja, ya, lisannya saja. Namun hatinya terjerumus di dalam jurang-jurang amani. Amani itu Bapak Ibu harapan-harapan yang tidak layak. Pengen khatam lah dalam satu hari secepat-cepatnya, itu tidak layak. Ngapain kita ya seperti itu, ya kan? Kalau memang betul-betul bisa dijaga hukum ahkam makharijul huruf, sifat hurufnya tidak apa-apalah, ya. Tapi tentunya kalau seperti itu ya pengen cepat aja, ya tentunya orang-orang seperti ini orang yang tak berhati-hati di dalam membaca Al-Qur'an, orang-orang yang tertipu di dalam membaca Al-Qur'an. Hanya lisan saja yang bergerak membaca Al-Quran, namun hati mereka terjerumus di dalam jurang-jurang amani. Jurang-jurang amani. Apa itu amani? Harapan-harapan yang tak layak. Boleh jadi dikarenakan pujian, ya, harapan-harapan tak layak itu pujian, imbalan, ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Jadi khusus pula pembahasannya ini tersendiri, walaupun tak di dalam topik pembahasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti di majelis-majelis taklim, majelis ibu-ibu itu banyak itu Bu, ya Bu ya, di majelis ibu-ibu, wirid ibu-ibu tuh habis asar kan sering tuh Bu ya, dibuka dengan bacaan Al-Qur'an itu Bu, ya. Pilihlah kalau bisa betul-betul orang yang bagus bacaannya, yang betul bagus bacaannya, sudah tahsin tajwidnya. Saya banyak pergi di beberapa masjid, maaf kata, ini bukan untuk menyebutkan aib, tidak ya, tapi pelajaran untuk kita. Banyak saya pergi di beberapa masjid ketika wirid ibu-ibu habis asar tuh Bu, yang baca ini Bu, ya Allah, ya, udah naik dia, udah tampil dia di atas meja tuh, tak apa-apa ini bacanya. Nggak segan dia sama ustaz. Ustaz duduk situ, ustaz tuh tahu tuh. Ya kalau ustaz tuh tahu, kan ini. Ya. Kalau ustaz tuh nggak tahu ya, enak-enak aja ustaz tuh, mantap suara ibu nih, mendengking cie ya Bu. Ya, mendengking cie ya. Makhraj nggak diperhatikan, makharijul huruf, hukum ahkam, sifat-sifat huruf perhatikanlah.
Nah, itu udah tampil pula tuh. Kalau bisa diseleksi itu, Bu. Malu kita dengar sama Ustaz. Banyak Ustaz ngeluh. Saya Ustaz kalau pengajian wirid ibu-ibu tuh banyak yang baca Qur'annya belum pas, Pak Ustaz. Nah, udah tampil aja kan. Itu kenapa itu? Pengen tampil itu kenapa? Ah, itu dijaga hatinya itu. Ya, dijaga hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hatinya saja, lisannya saja yang membaca Al-Qur'an itu, tetapi hati mereka terjerumus di dalam jurang-jurang harapan-harapan yang tak layak. Idla yatafakkar fi ma'ani. Mereka tidak berfikir tentang makna-makna Al-Qur'an, ya. Makna-makna yang mereka baca itu, ya. Lian zajira bizawajirihi wa yatta'adhu bimawa'idhihi, ya, agar mereka itu ya tercegah dari apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an itu dan dapat mengambil mauizahnya, pelajaran-pelajaran yang di dalam Al-Qur'an yang dia baca itu. Jangan sekedar baca dengan lisan saja, itu maksudnya. Ya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, ya, dan mengambil teladan ya di dalam Al-Qur'an itu, pelajaran-pelajaran yang baik, mauizahnya. Ya, peringatan-peringatannya itu penting, itu yang lebih utama. Nah, ya Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6, tambahan lagi, ini masih orang yang tertipu ketika membaca Al-Qur'an ya. Demikianlah tilawatuhu innama turadu likai la yansa bal li hifdhihi wa hifdhuhu yuradu li ma'nahu wa ma'nahu yuradu lil amal, ya. Wa ma'nahu yuradu lil amali bihi wal intifa'i bi ma'anihi. Maka dikatakan Bapak Ibu, demikianlah ya, bahwasanya tujuan membaca Al-Qur'an itu tak lain tak bukan adalah agar kita itu tidak lupa. Itu tujuan kita membaca Al-Qur'an itu, agar kita jangan lupa dengan Al-Qur'an itu Bapak Ibu. Ya, adapun yang sudah kita hafal supaya jangan hilang hafalan itu. Nah, tuh. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuan menghafal itu adalah untuk memahami. Ya, harus ngerti kita nih maksud tujuan nih Bapak Ibu. Ya. Tujuan baca Quran itu supaya jangan lupa kita dengan Quran itu, atau hafal-hafalan yang sudah hafal itu jangan sampai hilang. Itu tujuan kita membaca Al-Qur'an, baca terus sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita menghafalnya, apalagi itu maksud tujuannya adalah untuk memahami maknanya. Ya. Nah. Setelah faham maknanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi mengaplikasikannya. Itu tujuan membaca Quran. Jadi tujuan baca Quran itu Bapak Ibu untuk supaya jangan lupa. Ya. Kemudian memahami maknanya. Kemudianlah faham maknanya, amalkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya. Wa qad yakunu lahu sautun thayyibun. Nah, ini Bapak Ibu yang ini nih. Ya. Wa qad yakunu lahu sautun thayyibun. Terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang Allah karuniakan suara yang bagus di dalam membaca Al-Qur'an. Fahuwa yaqra'uhu wa yaltadzu bihi. Kemudian dia membaca Al-Quran dan dia merasa ada kenikmatan di dalam membaca Al-Quran itu. Dan dia pun tertipu, terbujuk dengan perasaan itu. Nah, itu setan memasukkan itu Bapak Ibu ke dalam hati kita, was-was. Kemudian dia merasa lezat, merasa nikmat dengan suaranya yang bagus itu, dan dia menyangka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yadhunnu anna dzalika ladzat munajati lillah. Ya. Dan dia menyangka bahwasanya itu adalah karunia atau kenikmatan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepadanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia menyangka dengan suaranya yang bagus itu, dia merasa itulah munajat dia dengan Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama kita, para ahli sufi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan Bapak Ibu terkadang berpikir mereka itu
tak memiliki suara yang bagus. Tidak. Terkadang mereka suaranya bagus, tapi dia baca biasa-biasa aja, Bapak Ibu. Nggak mau dia terlalu banyak kali cengkoknya, lenggok-lenggoknya. Kenapa? Karena mereka lebih menjaga hatinya dengan Allah. Wah, ini orang-orang kayak gini nih, Bapak Ibu. Habib Umar itu bukan tak ada suara dia, ya bukan tak bagus suaranya. Banyak saya tengok orang komen di YouTube tuh, bacaan suara tak bagus, ya apa segala macam. Orang-orang di kelas itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia tak terlalu hirau dengan suara merdunya, Bapak Ibu. Ya, dia tak terlalu menghiraukan itu. Dia lebih tekun dengan hatinya. Nah, orang-orang seperti itu. Awak kok masih main di kulit, kan iko pula, Bapak Ibu. Ya, tidak masuk ke dalam isi, masih bermain di dalam kulit. Itu tidak boleh pula sombong kalau belajar tasawuf itu. Orang lain kok kulit sado nyawa isinya, itu tidak boleh aja tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu memang seperti itu, Bapak Ibu. Ahli-ahli sufi, para ulama yang lebih tekun dengan hatinya, mereka tak terlalu hirau dengan hal-hal seperti ini, Bapak. Suara dibagus-baguskan, ya. Kalau berirama itu bagus, ya. Beriramalah baca Quran itu bagus. Tapi intinya jangan ada keinginan-keinginan, itu ya, keinginan-keinginan selain daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang penting tuh, Bapak Ibu. Silahkan diiramakan, Al-Qur'an itu sunnah. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang baca Quran tetapi tidak berirama, tak berlagu, ya. Maka tak termasuk dari sunnah kami, kata Rasulullah. Orang baca Quran tak berlagu itu ya tak sunnah. Yang sunnahnya berlagu, bercengkok, Pak. Ya. Intinya di dalam kita berirama membaca Al-Quran itu jangan sampai ada keinginan-keinginan selain daripada Allah, selain daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti dijaga tuh, Pak. Ya. Kalau kita sibuk di dalam sholat itu, di dalam mengontrol hal-hal seperti itu saja, membaguskan suara, makhraj, itu Pak yang dikatakan di dalam kitab ini, tertipu. Ya, tertipu. Kemudian kita menyangka dengan suara yang bagus itulah ya munajat kita yang paling indah dengan Allah. Kemudian sementara di dalam hatinya tak menghadirkan Allah. Di dalam hatinya tidak menghadirkan makna-makna daripada bacaan yang dia baca, tak mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Itu tuh yang bahaya itu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang selanjutnya, satu kelompok pula ya yang tertipu, ya. Kemudian satu kelompok pula yang tertipu dengan berpuasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rajin puasa-puasa sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahum fiha la yahfadzuna alsinatahum. Tapi mereka tidak menjaga lidah-lidah mereka itu anil ghibah, dari menggunjing orang lain. Rajin berpuasa sunat Senin Kamis di hari-hari yang dianjurkan, hari-hari yang mulia, tapi tak menjaga lisan dari menggunjing orang lain. Juga tiada guna puasa itu. Tertipu dia puasa, rajin puasa tapi tertipu. Ini Bapak Ibu, kita singkat-singkat aja lagi Bapak Ibu karena waktu kita yang tak memungkinkan ini ya. Kita singkat aja. Kemudian selanjutnya, kelompok yang selanjutnya iqtarru bil haji. Orang yang tertipu di dalam mengerjakan ibadah haji. Bolak-balik mengerjakan haji, umrah, ya. Tetapi ada yang tertipu di antara mereka. Apa itu? Yaitu mereka yang min ghairi khurujin anil mazalimi wa qada'id duyun wa istirda'il walidain wa talab az-zadil halal. Ini Bapak Ibu. Yaitu mereka yang pergi haji tanpa membebaskan diri mereka terlebih dahulu dari perbuatan-perbuatan zalim mereka. Ini kalau kita pernah menzalimi orang, minta maaf dulu dengan orang, Bapak Ibu. Pernah memakan hak orang, balikkan dulu hak orang tuh, ya. Pernah mengambil hak orang, balikkan. Kalau udah temakan, minta halal. Ini Bapak Ibu, baru berangkat haji, baru kita berangkat, ya. Kemudian apalagi dikatakan di sini, wa qada'id duyun, bayar hutang. Hutang dibayar dulu, baru berangkat haji yang sekiranya bisa dilunaskan lah Bapak Ibu, ya kan? Bayar dulu, baru berangkat. Kita pergi, kita pendek umur kita Bapak Ibu, kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wastirda'il walidain, meminta keridhaan kepada kedua orang tua, baru kita berangkat. Jangan dalam keadaan kita durhaka dengan orang tua, dalam keadaan orang tua kita sakit hati dengan kita berangkat menunaikan haji, tak ada gunanya. Tertipu dia dengan hajinya itu. Nah, kemudian watalabizadil halal, dan hendaknya perbekalan, belanja, pakaian yang dia pakai itu dia dapatkan dari yang halal.
Kalau enggak Bapak Ibu, tertipu juga dia, rajin haji, umroh bolak-balik, tertipu dengan itu. Ya. Pergi dengan hasil yang haram. Datang ke sana bukannya disambut dengan baik oleh malaikat Bapak Ibu, justru malaikat berkata la labbaik wala sa'daik. Ya, dia bertalbiyah. Ya. Dia bertalbiyah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijawab oleh malaikat la labbaik wala sa'daik. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi jemputanmu, panggilanmu ya Allah. Apa kata malaikat Bapak Ibu? Karena dia pergi dengan perbekalan yang haram, pakaian yang haram, makanan yang haram, dan dibesarkan dengan yang haram. La labbaik wala sa'daik, tidak ada selamat-selamat datang untukmu, kata malaikat apa? La labbaik, tidak ada selamat-selamat. Sangar malaikat Bapak Ibu, marah dia. La labbaik wala sa'daik, tak ada kebahagiaan untukmu. Wa la'natullah alaik, Allah laknat engkau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya, singkat aja lagi. Kemudian selanjutnya adalah ini satu kelompok pula yang mereka ini zuhud pada harta mereka. Mereka tak mau berlebih-lebihan Bapak Ibu di dalam kehidupan mereka. Zuhud itu sederhana ya. Mereka cukup dengan pakaian dan makanan yang seadanya dan merasa cukup ya, bertempat tinggal atau beribadah di masjid-masjid ya, di pondok-pondok, di madrasah-madrasah seperti itu. Wa firqatun zahadat fil mal wa qana'at minal libas wat ta'am bidun wa minal maskan bil masjidi awil madarisi wa dhannat annaha adrakat rutbataz zuhad. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu sudah berada di dalam peringkat zuhud. Masih tertipu juga dengan perasaan-prasangka seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sementara hatinya itu masih senang dengan pujian ya. Masih senang dengan sanjungan ya. Masih senang dijadikan pemimpin, masih merasa bangga dengan mendapatkan pangkat, kedudukan. Di dalam kehidupannya saja dia bersikap zuhud, tetapi hatinya masih menginginkan puji-pujian. Hatinya masih menginginkan sanjungan segala macamnya. Ini orang juga tertipu di dalam bab zuhud Bapak Ibu. Hati. Jadi bukan sekedar yang di luarnya aja kita sederhanakan Bapak Ibu ya, di dalam pun mesti kita hati-hati, kita jaga. Nah, ini gaya-gaya zuhud ya. Tapi Bapak Ibu pengen disanjung orang. Maaf ya. Jadi zuhud itu bukan orang-orang yang memakai baju yang bertampal-tampal, enggak Bapak Ibu ya. Nah, ini justru dia menyangka zuhud itu adalah orang-orang yang menampal bajunya biar terlihat apa? Susah. Terlihat dia sederhana sekali, tetapi di dalam hatinya itu menginginkan dunia Bapak Ibu, pujian dan segala macamnya. Ini yang tertipu di dalam bab zuhud. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yaitu wa fil ibadi man yusaddidu ala nafsi fi amalil jawarih. Yaitu maknanya, kita singkat saja, dan di antara ahli ibadah yang tertipu yaitu sebagian mereka yang memberatkan diri mereka ya, yang terlalu menyibukkan diri mereka di dalam melaksanakan amal-amal anggota yang lahiriah ya, anggota yang lahiriah, namun tidak terbesit untuk menjaga hati mereka, sibuk dengan maaf kata amal-amal yang sunnah segala macamnya lah, amal-amal lahiriahnya Bapak Ibu ya, tapi tidak menilik hatinya, tidak memperhatikan hatinya. Apa artinya? Di dalam ibadah itu bukan sekedar kita tekun saja mengerjakan ibadah, namun di dalam hati kita mesti kita jaga tujuan ibadah kita, maksud kita beribadah itu jangan sampai ada karena selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa firqatun harasat 'alan nawafil wa lam ya'dhum i'tidaduha bil faraidi. Satu golongan pula yang tertipu di dalam amal ibadah mereka, yaitu mereka yang mementingkan amal ibadah yang sunnah. Mereka yang terlalu mementingkan, terlalu tekun di dalam amal-amal ibadah yang sunnah Bapak Ibu, namun tidak memperhatikan ibadahnya yang wajib. Salat sunnah rajin qabliyah ba'diyah, tapi masbuk terus. Ibu yang dimuliakan Allah SWT ya, qabliyah ba'diyah rajin tapi datangnya masbuk, sering masbuk, enggak terus doh, sering masbuk. Bapak Ibu, itu tertipu juga itu. Kalau yang sunnah dikerjakan,
Takbiratul ihram tak dijaga, masbuk terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para masyayikh kami, para guru kami memaknai kata-kata ini yaitu orang-orang yang tertipu di dalam ibadahnya, juga orang-orang yang terlalu tekun di dalam mengerjakan yang sunat kemudian melalaikan yang fardu, termasuk juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yaitu orang-orang yang rajin mengerjakan ibadah yang sunnah tapi lupa mengkodo solatnya yang banyak, dia tinggalkan yang fardu-fardu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Termasuk juga itu di dalam firqah ini, di dalam kelompok ini, ya. Nah, mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita banyak dulu meninggalkan solat-solat yang fardu itu, sebisa mungkin kita kodo, semampu kita kodo lah. Ya, karena sepakat ulama itu masalah kodo itu yang lalu-lalu itu. Ya, yang penting tobat, kita niat mengkodo, itu yang penting. Kalau dah meninggal kita Bapak Ibu, lunas hutang kita tuh, karena kita tobat tadi kan dan niat mengkodo. Jadi gantilah qobliyah ba'diyah itu dengan kodo. Jadi sholat sunat Pak Ustaz tidak perlu lagi otomatis Bapak Ibu dah dapat pahala sunat qobliyah ba'diyah tuh, dah dapat itu. Buat satu dapat dua. Kurang apa lagi, ulama kita tuh pintar Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti masalah mengkodo puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan, kodo di bulan Syawal, itu luar biasa tuh Bapak Ibu. Ya. Pas kita mau puasa Syawal, tapi karena ada hutang fardu Ramadan kemarin yang kita tinggalkan puasanya, kita kodolah di waktu puasa 6 itu. Niatnya apa? Niatnya mengkodo salat fardu itu Bapak Ibu. Niat puasa 6 ya tidak perlu lagi, tidak perlu. Niat mengkodo aja, mengkodo puasa Ramadan yang lalu, otomatis sudah dapat pahala puasa 6. Hebat nah Bapak Ibu. Salat pun sama seperti itu. Jangan kita sibuk sunat qobliyah ba'diyah. Sementara solat yang fardu yang pernah kita tinggalkan dulu itu belum juga kita angsur-angsur mengkodonya Bapak Ibu. Itu tertipu juga, itu masuk dalam firqah ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena nilai yang fardu itu di atas yang sunnah. Karena kemuliaan yang fardu itu di atas yang sunnah. Lebih mulia yang fardu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadits qudsi sebagai penutupan ya tentang betapa pentingnya yang fardu di atas sekalian yang sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadits qudsi, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada imaftaratu alaihim. Ini Bapak Ibu saya ulang lagi, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada imaftaratu alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu ya yang beribadah kepadaku yang setara nilainya dengan ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan. Tuh Allah bilang. Ya. Sekali lagi, tidak adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepadaku yang setara nilainya dengan ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan, kata Allah. Jadi itu jelas Bapak Ibu, dahulukanlah kodo-kodo itu kerjakan. Konyo isra' beko Bapak Ibu, kodo subuh. Mau kunut ndak kunut terserah. Ya, ini ndak masalah itu dah. Sunat apaan aja. Tapi sujud sawi beko kan dalam mazhab Imam Syafi'i kan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu yang dari dulunya ndak kunut, ndak apa-apa, ndak perlu kunut. Ya. Mau di masjid di rumah pun ndak masalah. Di rumah lebih baik. Supaya nanti jangan orang Pak Ibu. Kalau subuh ini dikodo kan aneh dia Pak Ibu. Habis subuh orang enggak ada sholat sunat. Kita kodo. Nanti ini ngapa pula kawan ini? Karena orang ini dia suka melihat orang lain Bapak Ibu. Itu kerjanya. Dia enggak melihat dirinya, dia melihat orang lain. Ini penyakit orang awak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini mau isra nanti Pak, mau duha, kodo subuh Pak. Jadi niat isra niat duha enggak usah. Kodo subuh itu. Udah dapat pahala isra. Bapak Ibu. Itu pentingnya kita mendahulukan yang fardu di atas yang sunnah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.